Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 2010204032. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep ruang dan habitat. Yang pertama adalah pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang tidak mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan air tanah sampai kedalaman tertentu. Selanjutnya adalah pengertian habitat. Habitat juga merupakan suatu totalitas corak lingkungan yang ditempati suatu populasi dengan mencakup faktor biotik dan abiotik. Habitat identik dengan tempat tinggal suatu organisme yang nantinya di dalam habitat tersebut makhluk hidup mulai berkarya dan melakukan kegiatan sehari-hari yang akhirnya membentuk relung ekologi. Berdasarkan waktu, habitat dibedakan menjadi: yang pertama adalah habitat konstan. Habitat konstan yaitu habitat yang secara terus-menerus berada pada keadaan baik ataupun buruk. Yang kedua adalah habitat semusim, yaitu habitat yang kondisi secara teratur berganti-ganti. Yang ketiga adalah habitat tidak menentu, habitat yang mengalami periode kondisi baik dengan lamanya bervariasi dan diselingi oleh periode dengan kondisi kurang baik yang lamanya juga bervariasi. Dan yang terakhir adalah habitat efemera, habitat dengan periode kondisi baik yang berlangsung singkat serta diikuti oleh periode dengan kondisi kurang baik dan berlangsung sangat lama. Selanjutnya adalah peran dan fungsi habitat. Yang pertama adalah sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Yang kedua adalah tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah karena habitat terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu habitat menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tertentu. Seperti contohnya tanaman kaktus yang hanya bisa hidup di habitat gurun atau padang pasir, atau tanaman pohon yang banyak ditemukan di daerah hutan hujan. Macam-macam habitat tumbuhan. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang tempat hidupnya berada di atas air. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit adalah terapung di atas air, memiliki daun yang lebar, dan mempunyai tangkai yang menggembung berisi udara sehingga mengapung. Contohnya tumbuhan teratai. Kedua adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup pada tempat kering. Ciri-ciri dari tumbuhan xerofit adalah daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Contohnya tumbuhan kaktus. Dan yang ketiga adalah mesofit. Mesofit merupakan tumbuhan yang hidup pada daerah tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Contohnya tanaman pisang, mangga, paya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian dari relung. Relung ekologi merupakan peranan dan bagaimana keberadaan suatu organisme dalam suatu habitat, atau dapat disebut juga suatu profesi atau status organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu, sebagai akibat adaptasi struktural, tanggal fisiologi, serta perilaku spesifik organisme itu. Berdasarkan keterkaitan dengan antar spesies, relung terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah relung fundamental atau dasar. Relung fundamental atau dasar itu suatu spesies ditentukan oleh semua persyaratannya untuk lulus hidup, seperti kebutuhan makanan, kisaran suhu, dan kelembaban. Yang kedua adalah relung nyata, yaitu mencakup keseluruhan kondisi yang terdapat pada tempat hidup suatu spesies secara nyata, termasuk dampak dari adanya spesies pesaing. Perbedaan habitat dan relung. Habitat menunjukkan tempat hidup organisme, sedangkan relung menunjukkan posisi dan cara kedudukan populasi organisme terhadap faktor biotik dan
abiotik. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.